Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, ma ba'du. Ya, memang kalau urusan bertetangga, tetangga itu disebut loh dalam Al-Quran. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 36, di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub. Nah, di sini disebut nih ada wal jar. Jadi kalau tadi diawali dengan suruh menyembah Allah, jangan syirik, jangan menyekutukan Allah dengan apapun, kemudian berbuat baik kepada orang tua. Nah, setelah kita diminta berbuat baik kepada orang tua, dilanjutkan juga dengan kerabat. Kemudian anak-anak yatim, orang miskin. Nah, kemudian disebut wal jari dzil qurba, tetangga dekat. Ya. Kemudian wal jaril junub, tetangga yang jauhan. Nah, ini memang dalam Jubdatut Tafsir min Fathil Qadir disebutkan tafsirnya, tetangga dekat itu udah dekat lokasinya, dia punya hubungan kekerabatan. Apalagi kan misalnya sebagian kita yang Betawi, yang Sunda atau yang Jawa kadang-kadang kan punya rumah tuh deketan tuh semua. Bukan cuma rumahnya aja, tapi juga secara nasab dia dekat. Kemudian itu disebut tetangga dekat. Tetangga jauh siapa? Ya, tetangga jauh ya bisa secara letak dia jauh. Lokasinya ya. Karena semakin jauh, haknya semakin berkurang. Ini bukan hak sepatunya ya, maksudnya kalau kita masak makanan, itu kalau tetangga deket kan, kalau cium bau harum misalnya nih ada cake, ada apa, bagi. Kalau tetangga jauh tuh haknya udah, dia nggak nyampe sana juga nggak apa-apa gitu. Nah, tapi di sini disebut di dalam Al-Quran dan hadis juga menyebutkan tanda keimanan seorang kepada Tuhannya itu adalah dia memuliakan tetangganya. Jadi sebenarnya ya kalau video itu kan saya paham ya, karena itu rumah tadinya punya keluarganya orang ini dan dia pengen supaya dia nggak betah supaya kembali lagi ke sini. Dan ya kalau dia mau memiliki lagi, lakukan proses jual beli secara ridho. Ya misalnya udah nih saya beli lagi, ya bukan dengan cara melakukan kezoliman seperti ini. Karena kalau dia melakukan itu, maka ini adalah kezoliman. Dan kezoliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Apa yang dilakukan buat dia, ya kan? Makanya, ya kalau memang dia ini, udah saya mau lagi, mau berapa ente jual sama kita, gitu kan? Ya. Supaya dia tetap lagi bisa rumah itu kembali kepada keluarganya. Ya. Ada lagi Pak yang mau ditanya? Ada sih. Ya. Jadi aku mau nanya nih kan, tetangga itu kan bisa disebut sebagai saudara dekat. Kalau misalnya kebetulan saudara kandung yang tinggal berjauhan, terus juga tetangga kan butuh bantuan nih. Terus kalau misal pinjam uang, itu kita harus dahulukan yang mana sih? Ya, ini tergantung sih situasional. Ya, misalnya dia lagi masak nih. Ya, lagi masak, tiba-tiba ke rumah kita nih. Ada garam nggak? Saya kurang garam dikit. Tar dulu, saya telepon dulu ya. Saudara saya dia butuh garam nggak gitu kan? Kan jauh tuh. Ya. Kita lihat dulu sih skala prioritasnya gitu. Misalnya, ini kita butuh anak saya nih dan itu darurat. Ya, maka tetangga dekat kalau kita melakukan kebaikan ini juga sama seperti kita melakukan kebaikan kepada saudara-saudara kita yang punya hubungan kekerabatan. Tapi kalau misalnya tetangganya minjem duit dong, ya kan? Mau apa nih? Mau nonton konser, gitu kan misalnya, ya kan? Sementara tetangganya, saudaranya yang jauh memang membutuhkan untuk sesuatu yang darurat. Ya maka tentu kita dahulukan yang darurat. Apalagi dia sekedar mau beli tas baru nih, kayaknya kesempatan nih lagi nge-sale gitu kan. Ya. Nah itu kan nggak aulawiyat, artinya nggak utama. Jadi kita bisa lihat. Kalau kita ngasih pinjaman, kita berhak nggak sih nanya buat apa lu minjem? Atau terserah dia buat apa, gimana Ustaz? Iya bisa juga ya. Karena misalnya kok gede banget. Ya. Ini anak saya hari ini kalau dia nggak bayaran dia nggak bisa ikut ujian. Kan itu bisa menjadi kita tahu dong ya kan. Atau misalnya kenapa kok banyak banget sih
ini bapak saya misalnya masuk ke ruang operasi, harus ada tanda tangan dan harus ada obat yang dibeli. Itu kan darurat namanya. Ya, ini oh ya udah ini bihajah masa. Tapi kalau dia sekedar misalnya ini dong, wah iya saya udah lama nih nggak kayaknya nggak beli knalpot. Ya, orang mah jarang kayaknya beli knalpot. Iya kan? Kebetulan lagi di Purbalingga nih gitu. Lihat ada knalpot, udah lama nggak beli knalpot. Itu yang buat modif-modif motor itu biasanya nggak sih?